Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Kita sedang berada di satu masa yang saya sebut 2025, 2034 adalah waktu darurat bagi gereja Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita deklarasikan apa yang menjadi kepercayaan kita tentang Alkitab kita. Amin. Haleluya. Ambil Alkitab saudara, katakan sebelum kita lanjutkan kebenaran ini, katakan, ini adalah Alkitab saya adalah apa yang tertulis, saya memiliki apa yang tertulis, saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajari firman Tuhan, saya dengan berani mengakui bahwa pikiranku siap, hatiku peka, saya takkan pernah sama lagi. God bless you. Amen. Silakan duduk umat Tuhan. Masa darurat ini saya sedang akan bicara tentang ekonomi kerajaan di masa krisis. The kingdom of God economic in the time of silent crisis. Di masa krisis yang senyap ini, kita mau belajar tentang ekonomi Tuhan agar kita punya kemampuan untuk menyaingi, bahkan kemampuan untuk meniadakan, menaklukkan kuasa pengaruh ekonomi senyap dunia yang tidak luput satu negara dan bangsa pun dari krisis ekonomi senyap ini. Umat Tuhan, kondisi ekonomi dunia seperti apa? Kita lihat yang pertama atau faktor pemicu global krisis senyap dimanapun terjadi. Karena yang pertama diawali dengan perang Rusia dan Ukraina. Rantai pasok pasang, pangan dan energi terganggu. Kenapa? Karena ada blokade terusan di mana kapal-kapal yang akan membawa makanan seperti gandum. Gandum itu pembuat terigu dan untuk bahan baku supermie, roti, biskuit dan sebagainya itu dari Rusia, saudara yang kasih. Ada blok peperangan antara Ukraina dan Rusia sehingga saudara lihat supermie naik harga. Kalau supermie naik harga, minyak goreng naik harga, bahan bakar naik harga. Itu perang Rusia, Ukraina, saudara bilang, oh mereka yang ribut di sana. Kenapa Kupang terganggu? Karena sistemnya secara global terpengaruh semuanya. Ketegangan Tiongkok Amerika Serikat, pasar ekspor impornya melemah. Saudara lihat kemarin perjumpaan Trump dengan Xi Jinping, mereka berdua di Korea bicara tuh bagaimana Trump menaikkan 100% pajak masuknya barang-barang Cina ke Amerika, dan Cina juga meminta supaya dia mengirimkan barang-barang yang sangat diperlukan oleh Amerika tanpa ada batas. Jadi mereka saling berperang. Kemudian yang ketiga, peralihan energi hijau dan digitalisasi. Sudah lihat sistem digital cepat sehingga banyak sektor yang lama tertinggal, gaya yang lama tertinggal. Nah, mereka yang tidak ikut pergerakan ini, banyak yang bangkrut perusahaan-perusahaan, usaha-usaha yang kecil, banyak yang hilang karena perubahan sistem digital, perdagangan. Kalau dulu dia harap orang datang beli, digital mengantarkan barang ke rumah orang. Bahkan di tempat tidur, dalam kamar mandi pun orang bisa transaksi jual beli. Sehingga saudara lihat, mereka yang punya perdagangan masih manual, yang biasa harap orang datang, mulai tertinggal pembelinya dan bangkrut. Kemudian krisis utang dunia, ini yang paling parah. Suku bunga global tinggi, memukul sektor pinjaman dan investasi, di mana ekonomi dunia sangat ditentukan oleh suku bunga yang ditetapkan oleh Fed. Fed itu adalah Federal Reserve Bank of America, milik beberapa kelompok orang tertentu, bukan milik Amerika. Kalau Indonesia punya bank milik Indonesia, namanya Bank Indonesia. Tapi kalau di Amerika, mereka tidak punya Bank Amerika, tapi mereka punya Federal Bank of Amerika, itu milik kelompok tertentu, orang kaya tertentu yang punya bank itu.
Mereka yang membiayai semua perang dunia. Sampai jalan tol yang saudara ikuti di lorong-lorong, di Sikumana, di Oeba, di Oepura, itu dibiayai oleh pinjaman luar negeri Indonesia kepada mereka. Jadi kalau suku bunga mereka turun, investor masuk. Tapi kalau suku bunga mereka naikkan, maka investor akan lari tinggalkan. Pengaruh itu dampak sampai di Indonesia, sampai di kita. Sehingga saudara yang kasih, ekonomi di mana akan terjadi pemangkasan bunga, ekonomi bisa naik. Tapi kalau dia naikkan bunga dan nilai rupiah itu sangat tergantung. Kalau bunganya naik, rupiahnya turun, anjlok. Kalau bunganya turun, rupiah bisa naik. Makanya Menteri Keuangan akan cari selak. Oh, ini bisa main dengan redenominasi rupiah. Dari 1.000 bikin 1. Dari 100.000 bikin 10 supaya ada keseimbangan. Mereka coba cari siasat agar rupiah tetap kuat di tengah-tengah krisis global ini. Kemudian penurunan suku bunga The Fed akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh, arus kredit lancar dan investor mau masuk ke Indonesia kalau bunganya turun. Tapi kalau bunganya naik, mereka akan lari pindah cari tempat yang lain. Hutang dunia saat ini sebagai berikut. Sudah lihat? Utang global, total global meliputi sektor publik, swasta, rumah tangga diperkirakan mencapai sekitar 318,4 triliun US dollar pada akhir 2024. Menurut laporan lainnya, total utang global berdasarkan krisis US 250 triliun pada tahun 2023. Triliun dolar, saudara, bukan rupiah. Untuk utang publik saja, pemerintah dan negara tercatat sekitar 97 triliun US 2023. Ini global ya, termasuk Indonesia di dalam. Utang global ini setara dengan lebih dari 200% sampai 235% dari PDB global. Artinya, utang lebih besar dari penghasilan. Beberapa negara yang utang besar, misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat ini 32 itu sudah terlambat. Tadi malam saya cek, Amerika berutang 37 triliun dolar US per kapita. Jadi setiap orang Amerika, mereka punya hutang 75,852 dolar US setiap orang. Dan sekarang sudah 37 triliun dolar US hutang Amerika. Itu artinya Amerika sudah memenuhi syarat negara bangkrut. Karena salah satu syarat negara bangkrut artinya tidak mampu bayar hutang lunasi kecuali bayar bunga. Amerika punya bunga tiap tahun 1 triliun dolar Amerika. Dan Amerika sudah memenuhi syarat. Dari 7 syarat negara yang akan bangkrut, Amerika sudah di yang ke-6. Diperkirakan tahun 2027, Amerika lengkap bubar. Total, kolaps, bangkrut. Karena dia tidak mampu lagi bayar hutang. Oke? Cina, sudah lihat Cina maju, tapi Cina punya hutang 15 triliun. Dengan per kapita itu artinya satu orang berutang 1.787. Belum Indonesia ya, nanti akan ke sana. Sementara Jepang 10,9 triliun dengan utang per kapita. Per orang Jepang berutang 37.502 dolar. Sementara itu beberapa negara dengan utang per kapita tinggi adalah satu Luxembourg. Luxembourg itu utangnya per orang 5.850 dolar per kapita. Satu orang utang 5 juta dolar US per kapita. Irlandia berutang 614.404 per kapita, per orang per kepala, termasuk bayi yang sedang dikandung ibu. Singapura berutang 3.556.465 per kapita per orang. Untuk menghitung utang per kapita global, kita dapat
asumsi seperti ini. Dengan asumsi total utang global sebesar 100 triliun dan jumlah penduduk bumi sekitar 7,9 miliar, maka utang per kapita global dapat diperkirakan sebagai berikut. 100 triliun bagi 7,9 miliar sama dengan 12.654 ribu dolar atau sama dengan 208.857.000 per kapita per orang. Simpson Otomusu utang, John Dede utang, Ispelokila utang, Oispelokila utang, John Fangida utang, Melspelokila utang, semua orang berhutang. Setiap orang berutang berapa saudara? 208.857.000 rupiah. Semakin saudara suka dengan jalan tol yang bagus, utangmu semakin naik yang tinggi. Karena itu pinjaman. Data Indonesia, tadi global ya, tadi global. Sekarang lebih ke dalam lagi. Global itu artinya seluruh dunia, 7 miliar tadi. Nah sekarang kalau 280 juta orang bagaimana? Indonesia. Utang pemerintah Indonesia rasio terhadap PDB itu artinya pendapatan bruto. Pendapatan Indonesia dari jual beli segala macam pajak diperkirakan 39,2% dari PDB pada akhir 2024. Nilai nominal utang pemerintah pusat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar dolar US 547,95 miliar atau 9 triliun 9,169 triliun pada Januari 2025. Itu baru 1 tahun, belum 2024, 2023 dan di bawah-bawah lagi. Dari zaman Soeharto sampai dengan Jokowi terakhir. Berapa? Itu baru tahun 2025 utang Indonesia sudah 9 triliun. Itu tahun 2025. Saudara jangan bilang itu seluruhnya, itu baru 1 tahun. Berdasarkan data yang dipublikasikan, utang publik Indonesia per kapita terestimasi sekitar dolar US 1.992 dolar. Itu artinya 32 juta 868.000 per orang pada 2024. Jadi saya dan saudara berutang sejak 2024, satu orang adalah, saudara lihat itu berapa? US dollar 1.992 per orang pada 2024. Itu 24, belum 25. 25 sudah mau habis kan? Nah, lanjut. Jadi saudara lihat, dengan populasi dunia sekitar 8 miliar orang, jika kita membagi total global misalnya US dollar 318 triliun, maka hutang rata-rata per orang Indonesia secara kasar adalah 39.750 dolar US, atau setiap orang Indonesia berutang 655.875 rupiah. Saya berutang, saudara berutang, satu orang berapa? 655.875 juta rupiah. 655 juta rupiah. Sudah lihat? Mau jalan enak, jalan tol enak? Mau apa lagi semua enak? Fasilitas negara, semuanya berutang. Bahkan Prabowo lagi mau mencairkan 1 juta dolar lagi dalam waktu dekat ini untuk membiayai makan beracun gratis, macam apa? Bergizi gratis. Sudah lihat? Tidak ada orang satupun yang luput dari hutang. Negara-negara yang hebat, yang makmur, semua berhutangnya sangat tinggi dan besar. Artinya apa? Seluruh dunia ini dibangun berdasarkan hutang. Oke? Sekarang kita lihat Hagai pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Ini hiburan untuk kita. 2-3, baca dengan suara keras agar kita bangkit. 2-3, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan
langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan. Ayat 7 kuat. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, maka barang yang berharga segala bangsa akan datang. Aku akan memenuhi rumah ini dengan apa? Kemuliaan. Itulah sebabnya gereja harus mempersiapkan diri dengan menerima kemuliaan dengan cara memberikan persembahan kemuliaan kepada Tuhan. Menyanyikan lagu-lagu yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Bukan lagu-lagu sekolah minggu yang enteng dan ringan. Tapi membawa pujian penyembahan kepada Allah sehingga kita mampu mengkonek dengan surga. Amen. Di tengah goncangan ekonomi global, Tuhan sedang memurnikan kebergantungan umatnya agar hati kembali berharap kepada kerajaan Allah, bukan kepada sistem dunia. Karena sistem dunia berada di atas hutang of hutang. Tapi marilah kita bergantung kepada janji Allah. Amen. Umat Tuhan, yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran diri bahwa saya tak mampu, tapi semuanya berasal dari Tuhan. Kesadaran diri. Coba katakan kesadaran diri. Ketika kita sadar bahwa saya tidak mampu. Kenapa? Karena keadaan dunia ini, saudara, orang berhutang itu karena tidak sadar. Ambil saja, ambil saja, ambil saja, ambil saja, ambil saja. Begitu dia sadar, rumahnya sudah tergadai. Sawahnya sudah tergadai. Tambang emasnya sudah tergadai. Dan dia tak berdaya. Itulah sebabnya kesadaran diri bahwa saya ada karena Allah. Saya ada karena Allah. Saya hidup karena Tuhan. Saya dapat alami semuanya karena kebaikan Tuhan. Amen. Ada seseorang dibawa oleh malaikat tertentu datang ke gudang uang. Ketika sampai di depan gudang uang itu, pintu itu dibuka. Lalu malaikat berkata, silahkan ambil. Diambil, kemudian dia keluar membawa uang yang diambil. Lalu malaikat tutup pintunya kembali. Sambil berjalan menuju kendaraan, malaikat memberikan penjelasan. Kalau kamu ambil banyak, kamu tamak. Kalau kamu ambil sedikit, kamu tidak percaya atau khawatir. Tapi kalau kamu ambil secukupnya, kamu percaya bahwa masih ada kesempatan lain, kamu datang kembali ke gudang itu. Lalu malaikat bertanya, kamu di posisi mana? Dia berkata, saya ambil banyak. Saudara tahu ambil banyak artinya apa? Tamak. Karena kamu ambil banyak. Malaikat itu berkata, sini kita kembali. Dia buka gudang uang itu dan dia bilang, silahkan kembalikan semua uang yang banyak yang kamu ambil itu. Dia tutup, lalu sambil mereka kembali kendaraan, orang itu penasaran kan? Aku kan tidak minta, kamu yang kasih. Kenapa aku udah ambil banyak, aku disebut tamak? Lalu aku kembalikan uang itu. Malaikat bilang, ketamakan selalu membawa kamu kepada kekurangan dan tidak cukup. Itulah sebabnya kamu kembali saja supaya kamu alamiah kekurangan. Ketimbang kamu dapat banyak, kamu semakin rasa tamak, dan rasa tamak membuat kamu tidak pernah cukup. Karena rasa tamak membuat kamu lupa diri, tidak sadar apapun. Karena ketamakan. Itulah sebabnya kamu kembali miskin, supaya kamu sadar kamu membutuhkan pertolongan. Malaikat itu hilang dan lenyap. Karena ini ilustrasi saja agar kita tahu. Ketamakan membuat kita kekurangan. Bilang di kiri kanan seperti itu.
Walaupun kita punya gudang uang, tetap akan kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Bapak Ibu lihat, koruptor di Indonesia dan di negara manapun, itu mereka orang yang paling kaya. Belakangan ini Defex, VTX Company, itu perusahaan yang sangat kaya. Dia mengalami bangkrut dan yang mencuri uang itu seorang pemuda lari hilang. Dia hanya usia 30 tahun. Dia bawa uang 37 triliun dolar US. Lalu hakim bertanya kepada dia, kenapa kamu mencuri uang yang begitu banyak? Dia jawab, I don't know. Orang pintar, tapi dia menjawab, saya mencuri 37 triliun dolar US. I don't know why I do it. Saya tidak tahu mengapa saya buat itu. Saudara lihat, ketamakan membuat orang tidak tahu, tidak sadar kalau dia itu orang pintar. Yang mencuri uang ini waktu dia 20 tahun usia, dia sudah pimpin perusahaan yang besar. 20 tahun. Berarti dia pintar atau bodoh? Sangat amat pintar. Tapi waktu dia ditangkap dan diinterogasi oleh jaksa, dia bilang, I don't know why I do it. Saya tidak tahu kenapa saya buat itu. Kenapa? Ketamakan membuat orang bodoh. Mungkinkah itu yang terjadi dengan dunia ini sehingga mereka berutang? Cina berutang, Indonesia berutang, Singapura berutang, Amerika berutang sampai hampir kolaps. Dan mungkin kita juga terlibat di sana. Umat Tuhan, pertanyaan saya, kalau seseorang atau satu bangsa dia dalam utang yang tidak mampu mengembalikan pinjaman itu, lalu ada seorang tokoh yang bisa lobby dan dia berkata, kalau kamu ikut agama saya, mata uang saya, dan sistem pemerintahan saya, tiga ini kalau kamu ikut, kepercayaan saya kamu ikut, bagaimana saya kelola negara saya ikut, uang ikut mata uang saya, maka utangmu lunas. Lunas. Kira-kira mau atau tidak? Jujur, secara logika mau atau tidak? Hanya orang Kristen saja yang bilang tidak. Orang Kristen yang bagaimanapun juga, kita mesti cari tahu. Karena tidak semua orang Kristen akan setuju dengan itu. Akan mau dengan itu. Atau menolak itu. Mungkin lebih sedikit menolak. Tapi itu yang akan terjadi. Seluruh dunia akan dibawa ke dalam satu titik di mana mereka tidak bisa berdaya lagi. Dan Amerika sudah di poin yang ke-6, kurang satu lagi. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan Amerika adalah cetak uang tambah banyak. Cetak tambah banyak, cetak tambah banyak, tambah banyak. Makanya barang mulai naik harga, naik harga. Dan yang kedua, dia harus reset kembali sistemnya. Kalau reset kembali sistem ekonominya, US harus bangkrut. Dolar Amerika tidak bisa dipakai lagi. Dan itu kehilangan. Dan ini seperti buah simalakama. Nah saudara bilang, kok saya ini kenapa mesti dibawa dengan Amerika Serikat? Kakak, kita punya utang ini dolar US. Jadi kalau Amerika bangkrut, bunga semakin tinggi, pinjaman Indonesia semakin naik. Jadi saudara bilang, itu boleh punya urusan, itu Trump punya urusan. Mau bangkrut kan masa bodoh. Saya Rote, saya Timur, saya Jawa. Hei kakak, pinjaman kita atas nama dolar US. Makanya ada negara-negara BRICS, negara-negara Eropa, India, Indonesia mulai masuk. Mereka dagang minyak, beli bahan-bahan baku, tidak lagi pakai dolar US. Kenapa? Menghindari ini. Karena kalau Amerika kolaps, mereka akan kena. Maka mereka BRICS. Tuh lihat, ada BRICS istilahnya tuh. Negara termasuk India mulai masuk, Indonesia mulai masuk. Supaya perdagangan tidak memakai dolar US. Karena mereka tahu kalau US kolaps, mereka akan kena. Oke? Nah, jadi pertanyaan saya, saudara bisa reka-reka.
Kalau utang satu orang tidak bisa dilunasi, utang satu bangsa tidak bisa dilunasi, lalu datang Sinterklas berkata, aku akan bayar hutangmu asal kamu ikut agama saya, ikut sistem pemerintahan saya, kamu ikut mata uang yang saya pakai. Saya yakin kalau hanya itu saja, 99% banyak orang yang berhutang tidak bisa bayar, negara-negara seluruh dunia yang tidak bisa bayar, pasti mereka akan oke dan setuju. Apalagi mereka ateis, mereka tidak percaya Tuhan. Kamu mau ke agama apa saya terima, sistem mata uang apa kamu mau memerintah dunia seperti apa, yang penting saya bebas. Dan disitulah antikris akan berkuasa. Sekarang kita lihat ekonomi kerajaan di masa krisis. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Berapa kali lipat? Sebab apa? Jawab. Apa? Ia diberkati Tuhan. Yang penting ada berkat. Haleluya. Jadi kalau orang tanya, lu ada uang? Saudara uang. Saya hanya ada berkat saja. Haleluya. Amen. Ayat 13 luar biasa. 2-3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Next. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu dengar. Ishak adalah keturunan Abraham, saya dan saudara adalah keturunan Abraham. Katakan seperti Ishak diberkati, saya diberkati. Come on. Haleluya. Ini hanya soal percaya. Ini soal apa saudara? Percaya. Dan saudara pikir percaya itu gampang? Percaya itu ibarat kau buta, aku buta, dan kita hanya ikut arahan orang yang kita tidak pernah tahu dia itu siapa. Maukah kita yang buta, Anda yang buta, saya yang buta, lalu kita ikut orang yang kita tidak pernah tahu? Kita akan bilang, biar saja, saya tetap tampan. Tetapi kalau kita buta, lalu ada orang yang bernama Yesus pimpin kita, saya bilang, I want to follow you. Amen. Itu percaya. Percaya ibarat orang buta, tapi ikut orang yang dia percaya hebat. Saya buta, tapi saya ikut Yesus yang luar biasa. Itu ilustrasi percaya. Bilang kiri kanan, percaya seperti orang buta ikut Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan begitu. Amin. Nah bayangkan kita otak pintar, kita kuliah S2, S3, S7 sampai kepala pusing, saudara. Kita pintar, kita hebat, lalu kita disuruh tutup mata dan ikut saja. Dan saya percaya iman kita menyelamatkan kita. Di tengah-tengah krisis kita butuh percaya. Amin saudara. Maka Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat berapa? Hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi cemburu dan iri hati. Haleluya, itu masa bodoh. Tapi saya percaya di mana Tuhan ada, di situ ada berkat Allah. Kisah Ishak terjadi di tengah masa krisis kelaparan besar di tanah Kanaan. Jadi di mana ada krisis di dunia ini, di situ ada anak Tuhan, dan situ ada penyertaan dan pembelaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amen. Secara logika waktu itu tidak ada kondisi ideal untuk menabur. Tanah kering, ekonomi jatuh. Namun Ishak taat kepada suara Tuhan, dan dia menabur di tempat yang Tuhan suruh. Bukan berdasarkan situasi dunia. Hasilnya apa? Tuhan memberkati dia berapa kali lipat? 100 kali lipat. Haleluya. Katakan seperti Ishak diberkati, saya diberkati. Asal saya menabur.
Ini menggambarkan prinsip ekonomi kerajaan Allah, sistem ilahi yang tetap berfungsi meski ekonomi dunia runtuh. Hidup dengan prinsip ekonomi kerajaan, yaitu ekonomi meskipun. Ekonomi apa, saudara? Ekonomi meskipun dunia dalam krisis senyap, kita tetap menabur, bermurah hati, tidak tamak. Haleluya. Bilang kiri kanan, bergaya ekonomi meskipun. Haleluya. Kenapa meskipun? Meskipun adalah sebuah sikap merubah keadaan. Orang lain krisis, meskipun orang lain krisis, saya mengalami freshing. Haleluya. Krisis dilawan dengan ekonomi. Apa tadi saya bilang? Meskipun. Ekonomi meskipun tidak dapat di ekonomi manapun kecuali John Patrick Vangiday. Tuhan kasih tahu saya sejak kemarin kita doa puasa. Kalau Prabowo punya Bowonomik, Jokowi punya Jokowinmik, Nomik. Kalau VLC punya apa tadi? Ekonomi meskipun. Meskipun seluruh dunia berhutang, termasuk kita berhutang, tapi kita percaya Tuhan menolong dan melepaskan kita. Dengan cara apa? Menabur. Menabur dalam konteks yang luas. Tentang keuangan dan kemurahan hati dan lain-lain sebagainya. Saya contohkan. Ketika bergejolak, sebelum bergejolak Timur Leste. Satu hari saya bawa pimpin tim ke Timur Leste. Hamba Tuhan itu bernubuat. Dia nubuatnya waktu itu Timur masih makmur, sangat makmur. Orang yang kerja dari Timur, Kupang, dari Bali atau dari Jawa kalau kerja ke Timur Leste atau tim-tim waktu itu, kalau di Indonesia di kabupaten atau provinsi bilanglah di NTT gajinya 5 juta, di Timur Leste bisa 15-20 juta. Makmur. Hamba Tuhan bernubuat. Jangan kamu anggap enteng dan kamu berpikir Timur Leste, satu kali Timur Leste akan bubar. Saya mau terjemahkan itu, saya siapkan iman saya, bisa katakan Timur Leste, Timur akan bubar. Semua orang melihat kepada saya yang terjemahkan seperti ini. Nabi palsu. Betul Nabi palsu? Betul Nabi palsu? Bukan. Buktinya. Dan pada masa itu Pak Yohanes Angke, dia ngambil seorang anak Timur Leste. Dia menabur dalam hidupnya. Kasih sekolah, kasih besar. Terjadi referendum dan Timur Leste pecah. Elvis Lobo punya rumah 2 di sana, papanya punya rumah 2 di sana, kasih tinggal saja. Pulang Kupang, 2 rumah, 1 di bawah kaus, 1 di mana mungkin. Semua dan saudara tahu kisah itu bukan? Pak Angke juga keluar ke Kisar, gereja mereka diambil oleh orang-orang di sana, diduduki. Anak yang tadi mereka tabur sudah mulai menjadi dewasa, teken tentara. Singkat cerita, jadi ajudan Menteri Keamanan. Keamanan negara, apa tuh? Kalau Indonesia apa? Pertahanan. Menteri Pertahanan Keamanan. Saya ketemu orangnya langsung dan waktu saya jalan dengan dia, ditahan, dia langsung keluar kartunya, langsung kita jalan, saudara dikasih. Pada waktu itu, dia atas nama Gereja Bethel Indonesia, dia datang ke orang-orang Timor Leste. Lu mau keluar, atau saya panggil menteri dan timnya, tentara akan kasih kamu keluar. Dan akhirnya atas perjuangan yang dulu diangkat masih dalam keadaan Timur makmur. Tapi sudah waktu dia tabur dalam hidup orang ini, waktu Timur dalam keadaan chaos dan kacau, orang ini menyelamatkan aset mereka. Apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Saya kadangkala di rumah nih, tahu memasak bagaimana, tiba-tiba Ferdi muncul. Saya bilang, Ferdi terima kasih ya. Mama di Australia, Kalfani di samping sama dia, Kalfani juga, Kalsufoy datang. Pulang dari sekolah, dia pun donat, dan sibuk sampai jam 2 baru dia masuk rumah. Tapi Ferdi bilang, Bapak mau masak apa? Mari kau masak sudah.
Saya tidak pernah terpikir dulu Ferdi datang 3 tahun, ingusnya turun, tarik langsung masuk kembali turun. Apakah Otto yang turun lambat, naik cepat? Itulah ingus Ferdi. Sekarang Ferdi menjadi guru yang baik, luar biasa. Saya kadang-kadang, Ferdi tolong beli ini juga. Sudah Bapak ada uang di sini. Wah. Saya tidak pernah tahu. Tapi apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Jadi sekarang Ferdi penyelamat di rumah, saudara. Semua rahasia apapun Ferdi tahu. Bahkan kunci kamar rahasia pun saya, Ferdi dan Mama Messi yang tahu. Dan belakangan ini saya dan Mama Messi sudah lupa itu kunci nomor berapa, Ferdi yang tahu. Oke? Tapi saya punya keyakinan bahwa dia adalah anak saya sendiri. Saudara lihat. Bilang kiri kanan, menabur dalam hal apa saja. Nah, jangan tahan-tahan. Amin saudara. Amin. Ekonomi bisa goncang, tetapi kerajaan Allah tidak pernah krisis. Yang setuju katakan. Ibrani 12 ayat 27-28. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut apa? Cara yang berkenan dengan hormat dan takut, saudaraku yang kasih. Respek kita kepada kehadiran Allah. Lagu-lagu yang kita nyanyikan kepada hadirat Allah. Lagu-lagu yang respek. Menghormati Tuhan. Bukan lagu-lagu yang kita senang. Sudah terlalu lagu-lagu yang terlalu tinggi-tinggi. Kita nyanyi yang ringan-ringan saja. Hati yang gembira tapi muka asam. Kita tidak sekedar melayani agamawi. Kita melayani Allah yang hidup. Amin. Anda datang ke ibadah, Anda tidak melayani saya. Bersama kita melayani the living God. Amin. Karena itu hormati dia, menyanyikan dia. Menyanyikan lagu-lagu yang membawa semarak kemuliaan. Sehingga kalau orang dengar, orang dijamah Tuhan. Yang stres bisa berubah, yang sakit bisa sembuh. Kenapa? Karena pengagungan-pengagungan kita seperti 2 orang Paulus dengan Silas waktu mereka menyanyi di dalam penjara. Haleluya. Saudara yang kasih, segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan, supaya yang tidak tergoncangkan tinggal tetap, yaitu kerajaan. Haleluya. Kerajaan yang saya punya, kerajaan yang tak tergoncangkan. Katakan bersama saya, kerajaan yang saya punya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kasih pujian bagi Raja segala raja yang berikan kita kerajaan itu. Dunia dikuasai oleh sistem yang bisa runtuh, inflasi, utang, pasar global. Namun kerajaan Allah tidak tergantung dengan ekonomi dunia. Tuhan adalah sumber berkat, bukan pasar, bukan pemerintah, bukan gaji. Yang setuju katakan, amin. Karena sekarang ini inflasi membuat gajimu tidak naik. Tapi tahu tiap minggu naik sedikit-sedikit. Tempe naik sedikit-sedikit. Dan akhirnya saudara kekasih, gara-gara tahu dan tempe membuat darah naik harga, naik tinggi. Saking kenapa ini tempe naik harga? Kenapa ini tahu naik harga? Darah naik saudara. Jadi makan tahu dan tempe pun bisa kasih naik darah. Bukan saja daging babi atau daging sapi. Gara-gara krisis. Tapi saya sedang berbicara kepada orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan, saya penduduk warga kerajaan tidak tergoncangkan. Come on. Haleluya. Sebutkan orang di sebelah punya nama. Kamu adalah penduduk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Come on. Haleluya. Orang percaya harus belajar hidup dengan mentalitas, bukan ketakutan. Amin. Terapkan ekonomi meskipun seperti Ishak. Gereja harus seperti Ishak bila mau selamat melewati krisis senyap dunia ini. Yang kedua, ketaatan lebih penting daripada kondisi ekonomi. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Jangan pergi ke Mesir, Tuhan bilang kepada Ishak. Diam saja di sini. Diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Ishak diberkati Tuhan bukan karena keadaan baik, tapi karena ia tinggal di tempat yang Tuhan suruh. Haleluya. Dengar saya. Tempat yang sempurna bagimu bukan Amerika, bukan Jakarta, bukan Australia. Tempat yang sempurna bagimu adalah di mana Tuhan tempatkan engkau. Amin. Amin. Berkat datang bukan dari lokasi, tapi dari posisi ketaatan. Amin. Karena ketaatan adalah jalan berkat. Apa saya katakan? Di mana ada ketaatan, berkat lewat di sana. Haleluya. Banyak orang mencari peluang ekonomi, tetapi melupakan perintah Tuhan untuk taat. Tuhan memberkati orang yang taat, bukan orang yang cerdik secara dunia. Yang ketiga, prinsipnya adalah 2-3 baca, prinsip menabur di masa krisis. Ekonomi 2 Korintus 9 ayat 6-8. Orang yang menabur dengan murah hati baca akan menuai dengan limpah. Dunia berkata bilang apa? Hemat, simpan, jangan memberi. Tapi Tuhan berkata, menaburlah di tanah imanmu. Wow. Makanya saudara mesti beli tanah iman supaya tabur di situ. Tanah iman itu saudara yang kasih beli dengan cara apa? Menyangkal ego. Ego yang berkata, saya mampu, saya bisa anak dan itu. Salibkan itu dan katakan, Tuhan aku mau percaya engkau. Semakin engkau mempercayai, tanah imanmu tersedia. Dan waktu tanah imanmu tersedia, kamu bisa menabur kebaikan di sana, keuangan di sana, kasih sayang di sana. Haleluya. Bilang kiri kanan, milikilah lahan iman. Nah. Lahan iman ada di hati saya dan saudara. Amen. Jadi kamu bisa punya rumah 10 kali 20. Tanahnya 120 meter persegi. Tapi kamu bisa punya tanah iman sebesar Pulau Timur. Haleluya. Pilih mana? Tanah iman yang besar atau tanah rumah yang Anda tinggal? Kalau saya memilih dua-dua. Tapi kalau salah satu saja, pilih tanah apa? Iman. Taburlah di tanah imanmu. Haleluya. Imanmu menyelamatkan engkau. Bukan iman orang lain. Saya mengajarkan supaya imanmu menyelamatkan engkau. Sementara saya juga belajar menggunakan iman saya. Jadi gereja harus tetap menabur supaya menuai. Amin. Yang keempat. Tuhan mampu memberkati secara ajaib di tengah-tengah kekeringan. Yang setuju bisa katakan amin kok. Baca bersama saya 2-3. Tuhan mampu memberkati secara ajaib di tengah kekeringan. Bilang di kiri kanan seperti itu. Tuhan mampu memberkati engkau secara ajaib di tengah-tengah kekeringan, kesunyian, krisis ini. Amin, 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 amin. Mazmur 37 ayat 19 baca dengan luar biasa, apalagi tulisan kuning, lebih hebat lagi tekanannya. 2-3. Pada masa celaka, mereka tidak merasa malu, dan pada masa kelaparan. Saudara jawab yang di ujung. Pada masa kelaparan VLC akan katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara, ini firman Allah yang luar biasa. Pemazmur adalah orang yang pernah susah, dikejar oleh penagih utang. Tapi sekarang dia membuktikan kepada saya dan saudara, kalau Daud mengalami kemuliaan Allah dan kelepasan Allah dan kelimpahan Allah, saya dan saudara akan mengalami yang sama. Karena Daud mempercayai Tuhan adalah gembala, kita juga percaya Yesus adalah gembala. Kita mempercayai Tuhan yang sama dalam konteks waktu yang berbeda. Saat dunia mengalami kekeringan, Tuhan bisa membuat anak-anaknya berkelimpahan. Amin. Seperti mana di padang gurun, Tuhan sanggup mencukupi setiap kebutuhan umatnya dengan cara supernatural. Katakan, saya mengalami penjadian supernatural. Come on. Saya mengalami peningkatan supernatural. Saya mengalami perluasan supernatural. Amin. Ini yang harus gereja percayai dan diajarkan. Jangan fokus kepada kekeringan atau kekurangan, tapi pada kuasa Tuhan yang sanggup mencukupi. Haleluya.
Saudaraku yang kekasih, pernyataan ini sederhana. Jangan fokus pada kekurangan, tapi kuasa Tuhan yang sanggup mencukupi. Sederhana ungkapan ini, tapi ini adalah sebuah materi kuliah iman yang membutuhkan penyerahan diri yang sangat-sangat total. Kenapa? Karena bayangkan saudara yang kasih, pada masa kesukaran besar itu, the Great Tribulation, Anda punya uang tidak bisa dipakai lagi. Anda punya pengetahuan sudah, saya bilang mungkin tunas bangsa tidak bisa lagi beraktivitas karena sistem-sistem dunia sudah masuk, dan ketika akan mengakses dapodik, saudara yang kasih, harus melewati sistem antikris. Dan kita mungkin sudah tidak bisa lakukan banyak hal lagi. Disitulah ilmu yang kamu mulai belajar mengenal Tuhan akan kamu terapkan. Jadi jangan sampai kamu terlambat mempersiapkan diri untuk percaya. Bilang kiri kanan, sekarang waktu belajar percaya. Dengan cara apa? Mulai menabur, mulai sadar diri. Jangan tamak, selalu ingat orang lain, selalu punya hati dan kemurahan. Amin saudara. Amin. Itu menjadi peluang kita mewartakan Injil kepada mereka. Haleluya. Saudara, tidak mudah. Kenapa? Karena dunia dalam keadaan yang sangat parah, gawat, sukar, sulit. Lalu kita disuruh jangan memandang kepada dunia. Sementara kita ada di mana? Di dunia. Kalau kamu tidak melatih imanmu, saya sangat percaya, walaupun kita satu gereja, pernah makan satu piring atau satu tenda, kita akan berpisah jalan. Manakala tawaran antikris ditawarkan kepada saya dan saudara, pasti kita akan pisah jalan. Karena bagaimana mungkin saudara belum pernah angkat 100 kilo, tiba-tiba disuruh angkat 100 kilo. Tapi kalau saudara sudah terbiasa angkat 10, 20, 30, 40, 90, 100 kilogram sudah terbiasa, pada waktu kesukaran besar datang, kamu akan ketawa, hahaha, bersama dengan Yesus aku lakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi kamu tidak terbiasa angkat berat, tidak terbiasa sangkal diri, pikul salib, tidak biasa berdoa, tidak biasa bawa firman, merenungkan firman, bukan khotbah, merenungkan firman, membagi firman, tidak terbiasa mengampuni, memaafkan, tidak terbiasa hidup dalam keadaan pas-pasan, tidak terbiasa hidup susah, tidak terbiasa dengan gosip, dengan fitnah. Begitu orang gosip, begitu orang baru bisik-bisik, lu bilang apa, pada orang ada omong lain, saudara yang kasih. Kita udah tersinggung kelas berat. Anda pasti terbawa dengan antikris. Pasti. Karena Anda tidak terbiasa. Saya tidak terbiasa. Itulah sebabnya sekarang belajar fokus kepada Tuhan. Amin. Belajar mengutamakan Tuhan. Mencari Tuhan. Belajar mengurangi alasan-alasan. Karena agamawi akan buat kita alasan. Kedagingan akan membuat kita alasan. Dan setan akan membuat kita bikin alasan. 3 oknum ini akan membuat. Roh agamawi, ego, dan setan akan menyerang kita. Buatlah alasan supaya tidak berdoa. Tapi kalau download atau nonton video atau Instagram atau Facebook, setan akan kasih kamu pengurapan untuk download 1 kali 48 jam dengan mata yang bersinar-sinar duniawi. Tapi ketika kamu mulai berdoa, mulai merenungkan firman, baru mulai, ya Tuhan. Dan besok pagi, amin. Doanya singkat, padat, tidak jelas. Bilang kiri kanan, saya kenal satu orang kayak begitu. Orang itu saya kenal bahwa dia tidak ada dalam gereja ini. Tidak ada yang bilang amin kok. Orang itu saya kenal, dia tidak ada dalam gereja ini. Bilang kiri kanan, pernah omong betul-betul itu.
Jangan fokus kepada kekurangan, tapi pada kuasa Tuhan yang sanggup mencukupi. Yang setuju katakan amin. Next, yang kelima. Bilang apa saudara? Tujuan berkat menjadikan kita saksi dan saluran bagi dunia. Jadi kalau mau minta berkat, jangan sampai lupa diri, ego. Tamak. Lu ambil banyak-banyak untuk apa? Supaya orang tahu kalau beta ini dulu miskin, sekarang kaya. No. Nanti diambil. Ketamakan akan seperti kamu dipaksa kembali. Ketamakan akan buat kamu merasa tidak punya apa-apa. Karena tidak sadar. Tapi orang yang diberkati dia tahu. Ulangan 8 ayat 1 berkata. Sebab. Saudara sambung. Sebab. Dialah yang akan memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh. Dia yang memberikan kekuatan. Coba lihat tangan saudara katakan. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Bukan hikmatmu. Bukan ilmumu. Tapi Tuhan yang memberikan. Jadi Tuhan memberkati bukan untuk kemewahan pribadi. Tapi agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Dunia akan melihat perbedaan antara mereka yang hidup dalam sistem dunia. Dan mereka yang hidup dalam sistem kerajaan Allah. Umat Tuhan, jangan mengasihani diri sendiri dan berkata, saya miskin, saya kekurangan, saya tak punya, saya tidak seperti si A, si B, si C, saya bukan orang Australia, saya bukan orang Amerika, saya bukan orang Jawa, saya orang Timur, saya orang Rote, saya ini orang yang... No, jangan kamu mengasihani dirimu sendiri, karena Tuhan sudah mengasihi engkau. Coba taruh tangan di dada, katakan, saya dikasihi oleh Allah. Saya ahli waris bersama Yesus. Yesus miskin supaya saya menjadi kaya. Yesus tanggung penyakit saya supaya saya sehat. Come on. Dan kasih pujian bagi dia yang sangat amat baik. Begitu dong. Roh agamawi dan ketidakpercayaan akan menjelma menjadi perasaan mengasihi diri sendiri. Self pity. Orang yang mengasihi diri sendiri adalah orang yang mengidap penyakit tidak percaya. Yang kronis. Tapi agar dia dapat diterima, dia berkata, saya ini kan tidak sekolah. Saya punya usaha juga kecil. Modal saya sudah habis. Karena kamu besar pasak daripada tiang. Haleluya. Gereja diberkati untuk menjadi terang dan saluran di masa krisis. Itulah sebabnya mulai kapan saudara? Jangan tunda lagi. Nanti tanggal 29 ada pembelajaran bagaimana menanam sayur di tempat-tempat yang kecil. Lahan di pinggir-pinggir rumah itu bisa digantung, di bawah pohon bisa digantung. Saudara ikut pelatihan. Di rumah saya sudah punya pupuk cair ratusan liter. Pak, Anda boleh datang ke sana, saya kasih 5 liter, itu induknya, biangnya. 5 liter kamu campur dengan air 500 liter. Siramlah di situ. Datang daftar 20.000, harus. Lalu orang dari luar mereka datang, saya bilang 100.000. Datang. Kenapa? Nanti masa kesukaran kita sistem barter. Bapak Danje dari Osao dia bawa kepada saya beras. Saya kasih dia sayur pakcoy. Om Simpson bawa telur. Saya kasih dia ubi kayu. Haleluya. Amin. Itulah ekonomi kerajaan. Ekonomi kerajaan Allah selalu berasal dari bumi. Coba bilang, kerajaan Allah berkatnya dari bumi ini. Dan antikris tidak berkuasa atas bumi. Dia berkuasa atas sistem-sistem dunia. Amin. Jadi kalau di rumahmu ada tanaman, antikris tidak bisa bikin apa-apa. Karena dia nonton. Kamu petik jambu, petik nangka. Dari nangka bikin lode. Dari nangka kita bisa bikin abon. Amin. Kita bilang, lo gigi jari. Ya. Tiba-tiba Eli bawa paha ayam dari sana atau paha babi dari sana. Kita ganti dengan ikan bandeng lagi saudara. Kenapa? Karena semua orang mulai tanam saudara. Amin. Mulai ada drum-drum belajar piara ikan lele. Supaya dia jangan kelelet. Nah. Amin saudara. Haleluya. Ada amin yang besar. Jadi mulai dari sekarang mulai belajar umat Tuhan. Amin.
Saudara, ini kita punya tokoh di depan antara Pak Daniel dan Pak Danja, ini luar biasa. Coba disuting ke sana kalau bisa. Oma Is 83 tahun, tapi di rumahnya ada ikan, ada ayam telur, ayam pedaging, ada beras, ada jagung, ada semuanya di sana. Dan kalau saya ke sana, saya tidak akan pernah lapar. 83 tahun masih efektif. Ini 28 tahun, hule kai-kai alias minta-minta. Amin. Kita mesti memberdayakan. Jangan menyerah. Mulai belajar. Saudara, kalau kamu tidak mempersiapkan diri, saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara datang ke rumah saya tangan kosong pada masa itu, saya bilang, maaf kakak, kotong barter. Kalau kakak bawa pulang bepung telur, lalu kakak sudah kasih beta sayur, nanti kakak enak, kakak tambah gizi, tapi beta muka tua nanti, sudah dapat apa-apa. Lalu saudara bilang, Bapak John, kita kan satu jemaat. Iya, tapi lu ingat kan, 15 November 2025 Behot bilang apa? Ini bilanglah 15 November 2028 atau 27. Masih ada 26. Jaga-jaga. Saudara datang John Dede kata-kata, Bapak John Dede, Bapak John F nih kakek mati punya. Bapak John Dede kok baik dong. Bapak John Dede ini beras. Bisa kasih beta sedikit saya tuh. Berasnya bagaimana? Berasnya nanti online. Masih dipesan di Bulog. Oh, son bisa kakak. Kau son terima online, kau terima offline saja. Lalu saudara bilang, kalau begitu pindah gereja, silakan pindah gereja. Pergi gereja antikris sudah. Perlu terima semua gratis, kau masuk neraka, sengsara di sana. Bersama dengan artis-artis yang belum bertobat. Bilang kira-kira, lalu karena marah ini hari daripada lu susah, kasih tahu. Saudara kasih tahu sudah. Saya bilang apa? Lalu karena marah dari sekarang. Ini adalah holy angry, marah yang mulia, marah yang budiman, marah yang bijaksana. Seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Amin. Jangan sampai masuk di hoven. Wih, bab tua rajin nih. Kalau bab tua rajin, bapak muda harus rajin. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, bersiap-siap untuk barter. Karena waktu itu kita hanya punya kepekaan yang luar biasa. Karena saudara punya telur ayam, saudara tidak mungkin datang kepada siapa. Saudara mesti dengar tuntunan Roh Kudus. Karena saudara bawa telur ayam, datang dia orang yang punya telur ayam. Dia bilang apa? Kotong 2 sama 0. Lu cari. Jadi kita mesti kepekaan. Amin saudara. Dan itu dimulai dari sekarang mulai peka-peka saudara. Oh, saya saudara susah ini, dia kekurangan ini, dia begini. Dia ketawa tapi sebenarnya dia ada susah. Nah, cuma dia menyanyi hati yang gembira saja. Nah, kita datang, kita membantu. Kita mulai memberi makan emosinya. Amin saudara. Sambil tubuh baunya, kamu lebih dari pemenang bukan? Yeah. Dia merasa disegarkan, dikuatkan. Amin. Nah, saya simpulkan. Apa yang perlu kita lakukan? 1. Tetap percaya dan menabur meski kondisi ekonomi sulit. Yang kedua, 3, baca. Jangan takut krisis, tapi peka pada arahan Tuhan. Seperti Isa. Ketiga, kelola berkat dengan hikmat, hemat tapi tetap. Kalau hemat tidak murah, hemat ketiadaan murah hati, namanya kanik batu. You know kanik batu? Kau kanik batu. Nah, kau yang pegang keras, sudah pegang lagi. Lu udah TBC baru tiup baru orang mau minta.
Itu kakek super kikir. Makanya Rasul Paulus bilang, orang yang kikir, lupa itu ayat lagi, sengaja. Orang yang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Orang yang kikir apa? Bilang kiri kanan, itu orang tidak ada di sini. Daripada bilang, saya kenal orang itu. Yang berikut, 2, 3. Bangun ketergantungan total pada Tuhan, bukan pada sistem ini. Dengar, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita independen. Never. Karena dia bilang kita ini tubuh, dia kepala, betul? Tubuh ini dapat ke tangan jalan sendiri? Tidak, bukan? Jadi ketergantungan kita dengan cara membawa apa yang saya punya. Sayur, daging kah, marungga kah, dang ubi kah, ubi kayu, ubi kuning, ubi putih. Apakah kita bergantung? Kita tubuh, kita siapkan. Seluruh dunia sekarang mulai khotbahkan apa yang saya khotbahkan ini. Termasuk gereja Bethel Indonesia, selalu dibilangin, malah ekstrim lagi. Kalau bisa gereja punya lahan seluas-luasnya. Supaya pada waktu itu ubi kayu kita sekali angkut bisa 7-8 ton. Kita parut-parut, jumur kering, bikin kanji kasih gula sedikit, dia jadi dodol, lu makan satu tidur 2 minggu baru bangun. Haleluya! Iya kan? 8 ton ubi kayu kalau bikin kanji kita taruh sedikit langsung mengembang. Amin Om Boy. Om Boy bilang amin. Oh biasa daging babi itu Om Boy. Oke? Pesan profetiknya seperti ini. Dengar baik-baik dan saudara aminkan. Dunia akan melihat kekeringan, tetapi di tengahnya umat Tuhan sedang diperlihatkan kemuliaan yang besar. Hanya umat yang taatlah yang dapat mengalami kelimpahan penyediaan Allah. Gereja yang hidup dalam ekonomi kerajaan Allah. Gereja itu akan menjadi pusat pemeliharaan Allah, kasih dan kesaksian di masa krisis global yang senyap. Katakan, aku percaya, katakan.